Bayangkan kamu adalah seorang politisi. Nah, aku ada satu strategi yang efektif untuk mengalahkan lawan politik saat pemilu. Tapi namanya mungkin cukup asing buat kita, yaitu gerrymandering. Berawal dari nama orang, gerrymandering berubah menjadi strategi jitu yang digunakan untuk melumpuhkan kekuatan lawan politik. Bagaimana strategi ini dijalankan? Simak terus video sampai akhir. Gerrymandering adalah sebuah strategi politik dengan cara memanipulasi luas dari sebuah daerah pemilihan. Nama strategi ini berasal dari nama seorang wakil presiden kelima Amerika Serikat, yaitu Elbridge Gerry, saat ia menjabat sebagai gubernur Massachusetts pada tahun 1812. Saat itu, Gerry memutuskan untuk membagi luas daerah pemilihan di wilayahnya secara tidak proporsional agar partainya dapat memperoleh suara yang maksimal. Hasilnya, luas daerah pemilihan terlihat nampak aneh dan tidak beraturan, dan beberapa media mengejek daerah pemilihan bentukan Gerry sebagai gerrymander. Dalam strategi gerrymander terdapat dua langkah penting untuk dipahami. Yang pertama adalah cracking atau memecah luas daerah pemilihan yang dikuasai lawan sehingga suara dari lawan politik dapat terpecah-pecah dan tidak mendapatkan jumlah suara maksimal. Langkah kedua yang juga sama pentingnya adalah packing atau memusatkan kekuatan lawan dalam satu daerah pemilihan tertentu agar suaranya terkunci di satu dapil saja. Biar nggak bingung, coba kita simak ilustrasi berikut ini. Dalam sebuah wilayah, jumlah distrik atau daerah pemilihan dengan basis pemilih biru berjumlah lebih banyak dari pemilih merah. Dalam sistem pemilu mayoritarian, siapa yang memenangkan suara paling banyak akan mendapatkan satu kursi untuk mewakili sebuah wilayah. Sedangkan yang kalah tidak akan mendapatkan kursi sama sekali. Jika wilayah ini dibagi dalam 5 distrik pemilihan dengan ukuran yang proporsional, maka tentu pihak biru akan memenangkan wilayah dengan 5 dapil tersebut. Artinya, pihak biru akan mendapatkan satu kursi untuk mewakili wilayah tersebut. Namun, jika wilayah ini dibagi dalam 5 dapil dengan jumlah tidak beraturan, maka pihak merahlah yang akan memenangkan kursi untuk mewakili wilayah tersebut. Nah, ini poin pentingnya. Walaupun efektif, tapi strategi ini hanya berlaku di negara-negara yang menerapkan sistem pemilu mayoritarian, di mana hanya akan ada satu pemenang dari sebuah wilayah. Misalnya, ya di Amerika itu tadi. Sistem pemilihan anggota House of Representatives atau DPR-nya Amerika Serikat hanya mengizinkan satu anggota yang bisa mewakili satu negara bagian, yaitu calon yang mendapat suara terbanyak di daerah tersebut. Di negara yang menganut sistem pemilu proporsional seperti Indonesia, strategi gerrymandering tidak akan bisa dilakukan. Karena di sistem pemilu kita jumlah perwakilan dari setiap daerah pemilihan terdapat lebih dari satu. Itu artinya partai politik atau politisi yang tidak mendapatkan suara terbanyak secara keseluruhan masih memiliki kesempatan untuk duduk di parlemen selama suaranya cukup untuk mendapatkan jatah satu kursi dari beberapa kursi yang ada di suatu daerah pemilihan tersebut. Dengan kata lain, luas dan bentuk daerah pemilihan di Indonesia tidak akan terlalu berpengaruh dalam hasil pemilu seperti yang terjadi di Amerika. Di Indonesia, para politisi harus mencari cara kreatif lainnya untuk mendapatkan suara rakyat. Tapi ingat, nggak boleh main curang, apalagi main money politics. Balik lagi ke pertanyaan pertama. Kalau kamu yang jadi politisi, kira-kira strategi apa yang akan kamu pakai untuk memenangkan pemilu? Tulis strategi kamu di kolom komentar. Sampai jumpa.